Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi hari ini saya berkesempatan bincang santai sama ketuanya komunitas YouTuber Hongkong. Selamat sore. Ketuanya itu Ya, selamat sore dengan Mas Sandro. wong ganteng sak donya. Iya, ya itulah. Saya manggilnya Panggilnya terserah bebas. Mas aja ya, Mas Sandro ya. Mas Sandro, jadi aku mau nanya. Sampean kan ini bikin komunitas YouTuber Hongkong. Nah, awalnya itu ide awalnya tuh dari mana gitu? Kok bisa bikin komunitas YouTuber Hongkong gitu? Betul sekali. Oh, belum ya? Iya, gimana? Awalnya itu apa? Story-nya itu gimana? Kok bisa gitu? Kecetus gitu ide komunitas YouTuber Hongkong kayak gitu. Waktu 2018 ya, waktu itu saya bekerja di salah satu provider telekomunikasi. Berarti 2018 untuk sampai sekarang itu udah 3 tahun ya? Ya, 2018 itu waktu itu saya punya ide, aku bikin komunitas apa ya yang artinya nggak ada di sini. Oh, karena Hongkong itu komunitasnya banyak. Banyak, tapi kan Dari- komunitas YouTube belum ada. Oh ya, dari mulai seni tari, Wah, terus nyanyi itu ya maksudnya. kabupaten, Oh iya iya. grup-grup kabupaten, Pacitan, Ponorogo, Blitar, semuanya kan. Nah, yang nggak ada kan YouTube. Oh, jadi sampean bikin lah. Iya, komunitas YouTube. Hongkong gitu ya. Betul. Yang dihadapi sebenarnya kalau masalah kendala saya rasa nggak ada yang berat ya, karena memang tujuan saya hidup itu pingin memberikan sesuatu yang terbaik ya. Saya nggak bisa ngasih uang, saya nggak bisa ngasih Bisa bermanfaat intinya ya. saya nggak bisa ngasih uang, saya nggak bisa ngasih harta benda atau sesuatu kapasitas dalam hal materi. Oh iya. Yang iya, saya punya waktu dan ilmu. dan Iya. pengetahuan dan knowledge. Jadi disitulah saya mencoba membuka kelas, dan karena saya dulu masih bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi, ya sudah saya sampaikan ide itu ke manajer, diterima. Jadi apakah awalnya itu pembukaan komunitas YouTuber itu disponsori? Ya, di bawah naungan. Oh, Awalnya di iya, bawah iya. naungan satu perusahaan tersebut, Satu perusahaan kartu. nggak bisa disebutkan. Iya, maksudnya tidak usah Di sebutkan Hongkong. merek, tidak usah sebutkan merek, tapi salah satu Perusahaan kartu- telekomunikasi. Oke. Pulsa internet lah. Oke. Kartu internet yang Salah. biasa dipakai oleh kita gitu ya, Ya, teman-teman yang dipakai BMI di ya. Hongkong, yang dipakai Tapi di kita BMI. nggak usah di sini, kita nggak usah sebutin mereknya, sensitif. Terus lanjutin lagi Mas, gimana tuh Jadi story-nya? setelah saya sampaikan ke manajer, ya suruh eksekusi, it's okay. Kita sampaikan progresnya seperti ini, oke. Kemudian kita mengundang YouTuber yang Waktu itu siapa? Sebut nama lagi ya ini jadi. Iya, nggak masalah sebenarnya kalau dulu awalnya pertamanya adalah ada namanya Mbak Eli Agustina. Waktu itu si perusahaan tadi bikin acaranya yang mendatangkan Raditya Dika, Dodit Mulyanto. Jadi sempat kesini? Kenapa? Sempat kesini juga Mas? Iya, waktu mereka datang dengan judul mumpung di Hongkong jadi YouTuber. Karena mereka kan YouTuber. Iya. Nah, di acara itu Mbak Eli Agustina beli tiket ke saya, terus Mas, saya vlog ya. Saya masukin ke vlog ya. Oh, silahkan. Nanti saya upload di channel YouTube saya ya Mas. Nanti saya kirim ke tempat Mas Awalnya. saya. Nah, awalnya begitu kan. Terus Sampean waktu itu punya channel Belum. YouTube nggak? Oh, berarti sampean juga, saya 2016 punya keinginan bikin YouTube. tapi belum tersampaikan. Belum Sampai saatnya. 2016, 2015 saya sudah upload video, Oke. tapi nggak tahu tetap nggak tahu arah Nah. gitu ya. Jadi asal upload aja. asal upload. Nah, Belum akhirnya- terinci gitu ya. Nah, akhirnya di 2018 pas itu Mbak Eli Agustina beli tiket ke saya ya, terus dia ngomong, terus saya ada ide, terus saya coba cari lagi itu di kontak saya, namanya Mbak Eli Agustina, Oh. dan ternyata channelnya dia juga udah gajian Hongkong dolar, Udah dapat udah gajian, udah ada AdSense-nya. Nah, kemudian
kalau mau belajar dia panggil temannya lagi, gurunya lagi katanya dia. Nah itulah yang di Hong Kong mungkin teman-teman udah banyak kenal, namanya Andy Kers. Oh, itu kelompok atau? Ya dia individu. Oh. Karena Oke, oke. dia juga banyak bercerita tentang channelnya yang pernah kena banet apa semua, terus dia Iya, bikin iya. lagi. Terus Pengalamannya dia ya. akhirnya terus berkumpul di suatu pertemuan dengan manajer tadi, dicetuskanlah tanggal 19 kita bikin pertemuan yang pertama, workshop. Nah, dan terbentuknya setelah pertemuan itu? Ya udah, setelah pertemuan itu kan akhirnya kita bikin workshop. Setelah bikin workshop di tanggal 29 April kita bikin pertemuan pertama 2018 dan disponsori oleh salah satu perusahaan itu. Oke, dibikin pertemuan pertama. Itulah yang saya jadikan hari pertama. Oh, hari pertamanya komunitas YouTuber ini Hong Kong. berkumpul. Nah, dari orang yang di situ akhirnya tumbuh, ada pertemuan sampai pada akhirnya terjadi selisih di antara kita. Antara perusahaan sama dan saya. Berarti itu personal ya? Ya, jadi yang jelas inspirasinya tadi karena belum ada komunitas YouTuber. Sudah ada YouTubernya, tapi belum banyak, belum kayak sekarang. Tapi kan sekarang karena ada komunitas YouTuber Hong Kong, jadi Ya, kayak kita tuh berani gitu. Setidaknya berani gitu. Ya, mungkin sampean karena yang sampean juga datang, tapi yang di luar sana kan nggak semuanya pernah datang ke komunitas. Tapi kalau tahu kemungkinan iya. Nah, awalnya di situ, mulai sejarahnya itu dari situ, karena ada konflik, ya saya tidak dianggap menjadi bagian komunitas YouTuber di perusahaan itu, dan saya pun juga keluar. Akhirnya saya bikin. Dan yang perusahaan masih jalan nggak komunitas YouTubernya? Ya, sampai detik ini kan nggak tahu. Saya Okay. nggak ngerti bagaimana kelanjutannya, kan yang nongol, yang sampean tahu yang punya kita. Oke, jadi intinya awalnya dari satu perusahaan, intinya awalnya itu dari pekerjaan. Dari pekerjaan. Karena saya jadi karyawannya mereka, jadi salesnya mereka, jadinya ide itu memang dari saya. Ide itu emang dari Terus saya kumpulin, gitu ya? Karena saya belum jago, belum pinter kan, otomatis saya harus mencari sumber daya manusia, sources atau orang-orang yang sudah dahulu. Ya akhirnya itu tadi ada beberapa. Ada Mbak Elia Agustina, ada Andy Kers, ada Ayu Despasi. Itu ada Sambal Ado Channel, ada waktu itu yang sudah duluan. Terus di pertemuan kedua si Joy Skylight datang. Nah terus nih Mas, kan tadi kan kita bahas kendala nih. Nah ada setelah kendala nggak? Iya, tadi kan kendalanya. Kalau kendala buat saya nggak ada ya. Jadi saya cuman bikin pertemuan, yang mau silahkan datang, yang enggak ya wis silahkan. Kadang yang datang 1-2 itu tapi tidak menyurutkan saya untuk terus. Sebenarnya itu sebuah perjuangan ya. Jadi kayak itu kan kita Mas kan harus konsisten gitu. Ya, dan 3 tahun itu tidak mudah. 3 tahun itu tidak gampang gitu untuk konsisten setiap minggu kayak ngajarin orang juga gitu ya. Kadang ada yang datang 1-2, kadang nggak ada, kadang sekali datang bisa 20, bisa 25. Tapi sampean ada dan tiada itu tetap di situ konsisten. Ya, nggak peduli. Jadi tetap saya bikin pengumuman. Saya bikin pengumuman sharing session pertemuan hari Minggu, silakan yang datang. Nah akhirnya dari situ lahirlah satu persatu, muncullah, ya nggak perlu saya sebutin lah, intinya ada, dan saya tidak nganggep bahwa mereka bisa karena saya ataupun komunitas, tapi mereka ada karena mereka berjuang sendiri. Tapi ketika mereka mengawalinya nggak tahu dari mana, nah mereka ada yang datang dari komunitas. Nah tadi kan kendala tuh. Sekarang saya mau nanya, ada nggak sih sukanya, ada nggak sih bahagianya kalau misalkan sampean kan sebagai ketua nih, misalnya bahagianya saat apa gitu, entah saat anggotanya dapat AdSense kayak atau apa kayak gitu, ada nggak yang ngebuat ini nih kayak gitu, kayak suatu kepuasan tersendiri gitu bagi masnya gitu sebagai ketua YouTuber Hong Kong? Sebenarnya bukan pada letak puas atau bahagia ya, letaknya adalah
bagaimana saya mampu memberikan sesuatu yang awalnya dia nggak tahu terus jadi tahu. Jadi di situ value-nya, nilainya yang buat saya yang selalu pertahanin. Jadi ketika dikirim orang datang untuk bertanya ke saya, bukan mereka ketika dapat ilmu mereka berterima kasih ke saya. Menurut saya bukan seperti itu. Tetapi saya berterima kasih karena dia mau datang ke saya untuk ladang pahala saya. Oh betul sih ya. Jadi ini yang ini juga ada di podcastnya Deddy Corbuzier sama Gus Miftah. Masa? Jadi ketika dikirimkan orang lain untuk meminta pertolongan dan bantuan kepada kita, itu bukan ketika kita nolong terus orang itu terima kasih ke kita, bukan itu value-nya. Value-nya adalah kita harus berterima kasih kepada dia. Kenapa dia nyari kita? Karena dia menganggap kita adalah mampu. Ya, betul, dan kita bisa berikan itu. Nah, betul juga sih. Ini aku baru dapat. Ini Kak nggak tahu ya menurut sampean hal yang sangat tinggi filosofinya atau biasa? Ya, tinggi sih menurut aku karena ini kan sebenarnya gini, ini kayak ada rasa kemanusiaan juga. Terus juga kan kayak ada rohani juga sih, ibaratnya kayak iman juga sih kan. Belum tentu dan keyakinan. Belum tentu juga semua ikhlas gitu kan, ya, ibaratnya ya. kayak misalkan gini, ini itu kan tadi filosofinya, tapi kan pada umumnya biasanya kan kita kayak semacam ini manusiawi. Kita ngasih sesuatu, kita ngasih sesuatu, otomatis kita juga mengharapkan mereka tuh berterima kasih kepada kita gitu. Dan sementara sampean tadi bilang nggak usah mengharapkan terima kasih dari seseorang yang udah kita kasih sesuatu gitu. Tapi justru kita yang harus berterima kasih karena kepada dia mereka. Nyari kita. Terus jadi ladang pahalanya kita. Itu kan spesial banget ibaratnya kayak gitu. Karena kalau segala sesuatu hanya dihitung sebagai untung dan rugi, maka kita tidak menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia gitu. Karena setiap apa yang kita lakukan hanya orientasi ke profit atau ke bendaan atau ke materi. Bukan kepada arah puas kalau kita itu bisa memberikan sesuatu ke orang lain dan akhirnya dia ngerasa bermanfaat gitu. Nah di situ loh, di situ yang mungkin ya saya juga nggak pernah ngerasa seperti itu. Saya cuma ngerasanya ketika ada orang minta pertolongan atau minta mas channelku kayak gini, itu kesempatan buat saya untuk mendapatkan imbalan dari sang pencipta tadi gitu. Kebalikannya jadi seperti itu. Jadi esensinya itu di situ. Makanya aku nggak peduli. Jadi itu kepuasannya. Ya. Kepuasannya selama Mas berada di komunitas YouTuber Hong Kong ya. Saya nggak peduli jadinya. Mau yang datang 2, yang datang 3, yang datang 4. Nggak ada yang datang pun pernah. Jadi rasa bersyukurnya itu yang ngebuat bertahan dan konsisten sampai sekarang ini gitu ya. Karena saya yakin pada dasarnya ketika kita itu baik atau sesuatu itu baik, orang pasti akan mendekat. Dan contohnya seperti sekarang komunitas YouTuber Hong Kong sudah berkembang selama 3 tahun dan sekarang tuh udah banyak banget anggotanya. Di YouTube juga banyak, terus juga di Facebook juga udah banyak ya Mas ya. Yang mengikuti sosial medianya. Udah banyak gitu ya. Meskipun yang pada kehadirannya tidak, tapi kan mereka tetap kayak merasa menjadi bagian. Merasa menjadi bagian juga, terus memantau juga gitu. Infonya apa? Informasinya ada sesuatu apa? Ya, karena setiap ada informasi meskipun nggak aktif di poskonya, di offline-nya ya. Tapi di online-nya tuh mereka tuh antusias gitu ya sama komunitas YouTuber Hong Kong. Terus nih Mas, harapan kedepannya komunitas YouTuber Hong Kong itu seperti apa? Nah, jadi begini nih. Kalau dalam sebuah perkumpulan atau organisasi atau ya nongkrong bareng lah, selalu ketuanya saja yang mendapatkan value. Saya nggak mau. Saya justru pada saat ada orang yang mau pegang dan dia bisa setidaknya mempunyai kekonsistenan seperti apa yang saya lakukan, maka saya lepas juga. Dan saya akan serahkan. Sampai sekarang ada nggak? Nah ada kan. Kemarin semuanya kan di arrange ya, acara yang terbaru ini backing juga sama Mbok Diana kan.
Oh, jadi Pengumuman juga sekarang. komunitas YouTuber Hongkong sekarang acaranya ada berapa? Nah, kebetulan dia kemarin ada ide baking, ya udah saya bikin baking. Ide saya di awal saya tambahin ke public speaking. Ya public speaking. Nah, berikutnya kita mau bikin apa lagi, dan teman-teman juga punya ide apa lagi gitu. Jadi sejauh ini sudah ada editing, kelas public speaking, juga ada kelas baking, ya. Private YouTube sebenarnya saya handle, ada Oke. di handle sama Jadi udah ada 4 acara, dan Diana untuk juga ada. untuk next ada planning lagi ya Mas ya? Ya harapannya bukan Harapannya. saya yang berencana. Harapannya itu teman-teman ngerasa saya punya wadah. Oke. Nah, di wadah itu bisa mengapresiasi apa yang dia mau. Yang saya harapkan itu bukan begitu. Ya begitu. Bukan saya terus yang memunculkan ide. Kalau saya punya ide banyak. Perkaranya adalah pada saat ide saya lempar ke teman-teman, Masuk nggak? Diterima mau nggak? nggak diterima nggak, kan intinya kayak gitu. Nah, kalau diterima 1 atau 2 kan it's okay. Saya cuman ingin membuat teman-teman ngerasa bukan follower gitu, but the leader. Harus mereka meng-create sesuatu, terus di wadah itu mereka bisa mengumumkan, terus teman-teman pada ikut. Oke. Nah, saya hanya memberikan jembatan atau memberikan ruang. Silahkan pakailah komunitas ini untuk teman-teman menuangkan ide. Silahkan. Jadi ini aku mau nanya lagi nih sama kelas yang baru dibuka, itu kelas baking. Itu kan kelas baking itu gratis loh teman-teman. Jadi ini kelas baking ini yang menanggung apakah komunitas YouTuber Hongkong atau siapa gitu, atau ada sponsor? Karena gratis, bener-bener gratis, dan kita tuh bener-bener dapat manfaat banget. Ini bahan-bahannya juga bahan-bahan yang berkualitas dan gratis gitu. Jadi makanya disinilah yang saya seneng, saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun ya di sini. Di sini ada tempat, ada ruang. Jadi Mbak Diana Zumi ini punya ide, terus karena dia bisa bikin kue, terus ada satu lagi anggota baru beberapa bulan masuk, namanya Mbak Cerewetbi, dan kebetulan dia kemarin menang. Mereka berkolaborasi menyediakan segala sesuatunya untuk teman-teman. Dan kebetulan mungkin Mbak Diana Zumi lagi ulang tahun juga, saya nggak ngerti, tapi dia bilangnya ulang tahun juga sih. Peringatannya dianggap ini sebagai perayaannya ulang tahunnya dia. Terus yang kedua, ya dia meluangkan idenya, pemikirannya dia. Berarti ini untuk dibikin Mbak Diana Anzumi ya yang mensponsori, sehingga berjalanlah kelas baking ini dengan sangat baik ya, dan dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Semuanya itu bahannya oke banget. Jadi karena dia 1 kali pertemuan. Nah, sebelumnya kan saya juga bikin public speaking dan berbayar juga, karena saya pikir ketika seseorang saya bisa aja bikin gratis, tapi orang tidak akan menghargai value yang gratis tadi. Wong yang bayar aja seharusnya datang. Ya harusnya mereka ujian datang enggak. Ya tapi ya sudah, ya kan Samen juga bisa disitulah karakter. Makanya saya harus bisa bertoleransi ya, sekali lagi. Kadang kita kembalikan ke minat mereka, kita kembalikan ke mereka maunya apa gitu. Karena di sini gak banyak orang yang berani konsisten. Betul terhadap apa yang menjadi keinginannya dia. Iya, makanya saya salut banget sama Mas Sandro selama 3 tahun menjalankan atau mengayomi komunitas YouTuber Hongkong sampai berjalan sekarang ya. Sekarang udah lumayan dikenal sama BMI di sini ya, komunitas YouTuber Hongkong. Tapi gini lagi ya Mbak, saya bilang saya bicara ketika saya konsisten ya kan, dan meluangkan, kalau dihitung waktu atau jam, misalnya 4 jam udah 1 hari, taruhlah 5 jam kan, kita nongkrong kadang sampai 5 jam kan, dikali berapa kali hari Minggu, ya mungkin akan
terlihat banyak ya kan, terlihat lama, terlihat wah, tapi buat saya bukan itu yang menjadi apa namanya tujuan. Kalau kita konsisten, kemudian orang mengenal kita, kemudian kita memberikan sesuatu dengan secara cuma-cuma untuk mereka dapetin, apalagi itu ilmu pengetahuan, kembali hasilnya Mbak, kembali. Dan itu sampean rasakan? Ya sangat. Dalam 3 tahun ini, untuk 1 tahun setengah pertama, saya udah punya kelas private, dan total ya sampai 3 tahun ini ya, kelas private saya 35 orang. 35 orang. Jadi orang-orang yang nggak bisa belajar di hari Minggu, mereka bisa private bisa ya? belajar, mereka minta private, dan saya kasih kelonggaran sampai saya datang ke bawah rumahnya dia, atau dia pas belanja butuh 1 jam 45 menit, terserah sama mereka, karena waktu mereka kan ngepres, tetapi mereka benar-benar mau. Ya oke, saya harus menghargai waktu mereka, ya saya datang. Dan kelas private ini satu-satunya kelas yang berbayar di Yang komunitas berbayar. YouTuber Hong Kong ya. Kalau semuanya itu gratis asalkan kalian Datang datang hari saja Minggu. hari Minggu di Wan Chai ya, Wancai di bawah imigrasi imigrasi ya. tower. Nah, Itu dan gratis. Tapi kalau yang nggak bisa hadir, kalian bisa langsung Langsung aja japri, berbayar ya. Japri ya, karena bukan knowledge-nya ya, tapi Iya. meluangkan waktunya itu loh yang mahal. ya, betul betul. Yang Iya mahal. betul sekali. Tapi emang seperti itu gitu. Jadi ada juga kan kayak kita untuk kayak nge-gym atau itu juga ada yang program diet, juga ada yang premium dan ada yang gratisan juga. Ya. Sama juga gitu. Kita juga kalau misalkan mau yang ya. premium juga Ada mentornya, nah, betul. dan Kalau mentornya mau yang butuh gratisan sertifikasi ya. ya kalau mau yang gratisan ya berarti syaratnya waktunya apanya tertentu gitu ya. Jadi sekali lagi, yang bukan saya menjual pengetahuannya, tetapi waktu. Iya betul Waktu sekali. kan menyesuaikan mereka. Iya iya. Nah, jadi artinya mereka membeli waktu saya Iya iya. untuk bagaimana belajar bersama tentang YouTube. Jadi itu yang kelas private. Kemudian, nah ini saya juga mau kembangin sebenarnya, kalau di YouTube kalau kita juga nggak bisa public speaking ya, dampaknya vlog kita agak setengah belepotan, terus podcast kita kayak gini itu juga nggak berkembang ya, monoton begitu-begitu ketika kita tidak mempunyai kemampuan berbicara yang lebih baik kan. Artinya kan sebenarnya podcast itu ruang tempat ya memang itu mendukung, tetapi ketika yang menginterview ini bisa pandai, bisa tahu mengambil celahnya dan bagaimana sisi manfaat, apalagi yang ditanyain itu juga orang-orang yang notabene-nya mempunyai kemampuan sehingga kita menggali nilai positifnya, maka yang terjadi juga bagus. Jadi kelas ini baru kelas pertama di public speaking. Nah, saya harapannya pingin bikin kelas-kelas berikutnya sehingga lahirlah para speaker gitu loh. Nah, karena public speaking nggak hanya ngomong di mana-mana ya, sebenarnya kita negosiasi kayak gini ini kan bagian dari public speaking juga ya. Dan Jadi, itu juga saya udah mengikuti kelas Nah. public speaking dan benar-benar merasakan ya manfaatnya. ya kan Mbak Samang Cocol kan yang daftar pertama kali kan. Serius saya. Tulisannya itu kalau Mbak Samang Cocol itu public speaking 1. Oh serius. Jadi yang daftar pertama kali. Dan Saya yang ya? transfer duitnya dulu juga pertama Wah. kali. Mbak Saya Samang nggak Cocol. Jadi ya makanya ya oke, terus dikembangkan. Nah, harapan saya kan begitu tuh Mbak. Jadi kalau ngerasa nggak punya wadah, main ke sini Iya. bikin apa. Saya nggak akan ada keberatan. Yang jadi keberatan itu orang itu banyak usul tapi nggak- tidak dieksekusi. Iya, iya, iya. Itu yang akan parah. Maksud saya, silahkan usul, jadilah penanggung jawab, saya mendampingi. Sambil membantu Nah, memantau membantu dari belakang. apa yang menjadi cita-cita atau tujuan teman-teman. Sebenarnya saya lebih pingin begitu gitu. Jadi bukan one man show jatuhnya. Kita milik bersama, apapun silahkan. Karena semuanya bisa. Di konten YouTube kan nggak ada yang nggak bisa. Ya, semuanya Apa aja ada. bisa kan? Betul betul. Mau pertunjukan, mau film, mau nyanyi, mau Iya, mau iya. nari, ngedance, apa yang nggak masuk di YouTube. Betul banget ya. Jadi- Dari mulai tutorial apa kayak gitu ya. Tutorial, ngevlog, jalan-jalan ke gunung pun.
Jadi intinya tuh bicara santai sama Mas Sandro, ketua komunitas YouTuber Hong Kong ya. Jadi buat Mas Bukan ketua sih sebenarnya. Pendiri. Saya Father founder. pendiri Aduh, gitu ya. ketua Pendiri ya. CEO. CEO benar. CEO. Pokoknya Owner. sampai Iya. sampai sini Mas Sandro makasih Siap. banyak. Siap. Dan semoga komunitas YouTuber Hong Kong semakin sukses, semakin banyak bermanfaat. Yang sukses Mbak Samang Joco. Saya juga harus sukses. Iya. Maksudnya Mbak Samang semakin- Joconya yang sukses. semakin bermanfaat. untuk Kita orang mengantarkan banyak. Mbak Samang Joco untuk sukses. Amin. Komunitas mengantarkan teman-teman yang mau berkreativitas dan menginginkan sesuatu yang konsisten. Kita akan Ya, coba ya, bantu. ya, ya. Gitu, Mbak. Siap. Ya, makasih banyak Siap. Mas. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam.